Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, bertemu kembali dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Di sesi yang ketujuh ini, pembahasan kita adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai iman kepada kitab-kitab Allah, mari kita awali kegiatan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa sekalian, pentingnya mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada umatnya sebagai pedoman dan petunjuk hidup agar sesuai dengan ketentuan dan syariat ajaran agama. Kitab diberikan kepada manusia pilihan Allah yang memiliki tugas untuk menyampaikan amanah Allah yang tertera di dalamnya. Karena itu, mari kita jadikan kitab suci ini sebagai lentera yang menerangi gelapnya kehidupan agar tidak tersesat dalam langkah. Para siswa sekalian, pengertian iman kepada kitab Allah yang dimulai dari pengertian iman terlebih dahulu. Iman artinya percaya. Menurut istilah, iman adalah membenarkan dan meyakinkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Kitab yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidupnya. Iman kepada kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada para nabi dan rasul berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-48, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Ada dua wahyu Allah yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, yakni kitab dan suhuf. Kitab yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidupnya.
Suhuf yaitu wahyu Allah yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul yang berupa lembaran-lembaran terpisah. Perbedaan dan persamaan kitab dan suhuf. Persamaannya adalah kitab dan suhuf sama-sama wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kitab dan suhuf sama-sama penerimanya adalah para nabi dan para rasul-rasul Allah. Adapun perbedaannya kitab dan suhuf, yang pertama, kitab isinya lebih lengkap daripada suhuf. Dua, kitab dibukukan, sedangkan suhuf tidak dibukukan. Maksudnya dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Berikutnya adalah penerima kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kitab Taurat diwahyukan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Dua, kitab Zabur diwahyukan kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Tiga, kitab Injil diwahyukan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Dan empat, kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat di dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Nabiullah Ibrahim dan kitab-kitab Nabiullah Musa. Sebagai penutup, para siswa sekalian, anak-anak sekalian, mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk di dalam hidup ini dengan cara pertama, selalu membacanya. Yang kedua, mencoba memahami maknanya. Yang ketiga, mencoba mengaplikasikan di dalam kehidupan. Semoga dengan kita membaca, memahami, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan, semoga kita bisa menjadi manusia-manusia yang hidup selamat di dunia dan selamat di akhirat. Demikian para siswa sekalian, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.